Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, apa kabar? Saya Aris Munarif, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Benarkah mantan Presiden Joko Widodo itu lulus dua kali dari UGM dengan tanggal yang berbeda seperti yang dikatakan oleh Rektor UGM Profesor Ova Emilia? Kabar ini jelas sangat membingungkan dan bagi yang percaya bahwa ijazah Jokowi itu palsu, ya ini bakal menjadi bukti baru bahwa ijazahnya mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia itu memang benar-benar palsu, sebagaimana dikatakan oleh ribuan kali oleh trio RRT dan juga para penentang Jokowi. Soal ini kembali menjadi heboh di media sosial karena sejak kemarin tuh ya beredar dua buah video pernyataan dari Profesor Ova Emilia. Yang satu menyatakan bahwa Jokowi itu lulus dari UGM tanggal 5 November 1985. Dan video yang kedua, Profesor Ova Emilia menyatakan bahwa Jokowi itu lulus dari UGM tanggal 23 Oktober 1985. Jadi lebih awal dong ya, Oktober, November ya. Nah, saya dikirimi oleh seorang teman link dari akun X Edi Bayu Regar ini, @regar oposisi. Dan ini dia mencuitnya pada tanggal 27 Januari 2026. Berarti kemarin ya akun ini mencuit dan saya lihat sudah sampai puluhan ribu ini yang menonton videonya ya. Dia mencuitnya begini, Jokowi dua kali lulus dari UGM, lulus pertama tanggal 5 November 1985 dan lulus kedua 23 Oktober 1985. Tertanda Ova Emilia, Rektor UGM Yogyakarta. Ini berarti dia mencolek Rektor UGM ya. Joko Widodo dinyatakan lulus dari UGM pada tanggal 5 November 1985. Dan UGM telah memberikan ijazah yang sesuai dengan ketentuan kepada yang bersangkutan saat diwisuda tanggal 19 November 1985. Joko Widodo lulus program sarjana pada tanggal 23 Oktober 1985 dengan indeks prestasi di atas 2,5. Apakah kalian berpikir bahwa ini hanya human error? Dengan perbedaan penyebutan di dua hal yang berbeda baik tanggal maupun bulan, sangat kecil kemungkinan ini hanya human error semata. Jika misalnya pernyataan sebelumnya disebut tanggal 5 November, lalu berubah menjadi 5 Oktober, mungkin masih masuk akal untuk disebut kesalahan penyebutan. Tapi perbedaan antara tanggal dan bulan sekaligus, menunjukkan bahwa Ova Emilia secara jelas dan tegas ingin menggeser masa yang disebut masa kelulusan Joko Widodo. Dan ini hanyalah sebagian dari pernyataan Ova Emilia yang mengundang banyak pertanyaan. Joko Widodo menjalani kuliah di Fakultas Kehutanan UGM dengan dosen pembimbing akademik Bapak Kasmujo. Saat ini beliau sudah purna tugas, namun masih berkomunikasi dengan UGM. Saya baru 3B, tidak bisa bimbing. Bapak saat itu berarti bukan pembimbing skripsi? Jelas, bukan. Bukan pembimbing akademik? Bukan. Pembimbing akademik pun bukan, Pak? Keempat, tahun 1983, Joko Widodo menyelesaikan evaluasi program Sarjana Muda yang pada saat itu ada dalam masa transisi dan programnya disatukan menjadi program sarjana. Jadi bagi alumni UGM yang lulus sebelum tahun 86 itu pasti punya dua ijazah, yaitu sarjana muda dan sarjana. Saya setiap kali mendapat kiriman semacam ini, ya seperti biasa tidak selalu langsung men-share-nya. Saya mencoba melakukan verifikasi, check and recheck begitu ya. Kalau lihat akunnya ini centang biru, artinya sudah terverifikasi, aktif dan autentik, dan followernya sudah sebanyak 8.367. Artinya kalau udah centang biru ini aman, bisa dipertanggungjawabkan. Tapi yang membuat saya ragu itu karena tertulis itu akunnya parodi. Jadi apakah ini sekedar bercandaan atau konten serius? Jadi seperti biasa yang paling aman ya kita harus melakukan verifikasi cek and recheck lagi ya. Karena tadi disebutkan sumbernya dari video pada tanggal 22 Agustus dan kemudian ada video yang kedua itu pada bulan tanggal 28 November. Saya kemudian coba cek di channel YouTube-nya UGM. Dan ini akunnya resmi, di situ tertulisnya pada tanggal 22 Agustus 2025 pernyataan Rektor UGM terkait ijazah Joko Widodo. Kita simak bareng-bareng yuk videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ova Emilia, Rektor Universitas Gadjah Mada. Berikut adalah pernyataan resmi UGM terkait ijazah Bapak Joko Widodo. 1.
UGM mengikuti dengan baik perkembangan di masyarakat terkait adanya pihak yang mempertanyakan keaslian ijazah seorang alumni UGM yang bernama Joko Widodo. 2. Secara umum, UGM menghormati hak warga negara untuk mempertanyakan isu apapun dan untuk mencari jawaban atas pertanyaan tersebut. 3. UGM sudah menyatakan beberapa kali secara tegas bahwa Joko Widodo adalah alumni Universitas Gadjah Mada. 4. UGM memiliki dokumen otentik terkait keseluruhan proses pendidikan Joko Widodo di UGM. Dokumen ini meliputi tahap penerimaan yang bersangkutan di UGM, proses kuliah selama menempuh sarjana muda, pendidikan sarjana, KKN, hingga wisuda. Informasi yang lebih rinci telah dirilis dalam bentuk podcast di sini. 5. Joko Widodo dinyatakan lulus dari UGM pada tanggal 5 November 1985. Dan UGM telah memberikan ijazah yang sesuai dengan ketentuan kepada yang bersangkutan saat diwisuda tanggal 19 November 1985. 6. Sesuai ketentuan hukum, UGM dapat menyampaikan data dan informasi yang bersifat publik dan wajib melindungi data yang bersifat pribadi. Hal ini berlaku untuk semua hal dan diterapkan untuk semua sivitas akademika UGM, termasuk alumni. 7. UGM diberi mandat oleh negara untuk menyelenggarakan pendidikan dan secara berkala dinilai atau diuji kualitasnya oleh lembaga independen. Hingga saat ini UGM dinyatakan layak dan telah melakukan proses pendidikan dengan baik. Berpegang pada ini, proses pendidikan di UGM telah berjalan semestinya tanpa ada keraguan. 8. Tugas dan tanggung jawab UGM dalam mendidik seseorang telah paripurna ketika yang bersangkutan dinyatakan lulus dan diberi ijazah sesuai ketentuan. Hal ini juga berlaku kepada alumni UGM yang bernama Joko Widodo. 9. Setiap alumni berhak menggunakan ijazah dan gelar akademik yang diperoleh dari UGM untuk berbagai kepentingan yang dibenarkan oleh hukum. Alumni adalah satu-satunya pihak yang memegang ijazah asli miliknya, sehingga penggunaan dan perlindungannya adalah tanggung jawab alumni tersebut. 10. Sekali lagi, UGM dengan tegas menyatakan bahwa Joko Widodo adalah alumni UGM yang telah mendapatkan ijazah dari UGM sesuai dengan ketentuan. Hal-hal yang terjadi setelah proses pendidikan dan kelulusan tahun 1985 di UGM, termasuk pemanfaatan dan perlindungan terhadap ijazah, merupakan tanggung jawab yang bersangkutan sebagai seorang alumni. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita simak tadi, ternyata benar Profesor Ova Emilia itu menyatakan bahwa Jokowi itu dinyatakan lulus pada tanggal 5 November 1985. Saya putarkan ulang ya bagian yang pernyataan tanggal kelulusan saja. Ini kalau Anda perhatikan di videonya Profesor Ova Emilia ini menit 1.16 sampai menit ke 1.24 ya. 5. Joko Widodo dinyatakan lulus dari UGM pada tanggal 5 November 1985. Nah sekarang kita cek apakah betul pernyataan Profesor Ova Emilia tanggal 28 November 2025 itu berbeda dengan pernyataan pada bulan Agustus itu. Ternyata memang ini ada juga videonya dengan judul penegasan Rektor UGM tentang ijazah Joko Widodo. Jadi ini hanya berselang 4 bulan ada 2 pernyataan Profesor Ova Emilia berkaitan dengan ijazah Jokowi. Mari kita simak lagi. Saya Ova Emilia, Rektor Universitas Gadjah Mada. Isu ijazah Joko Widodo masih menjadi perdebatan di masyarakat. UGM telah dan selalu konsisten menyampaikan informasi sesuai dengan data akademik dan porsi kewenangannya. Berikut adalah penegasan atas apa yang sudah disampaikan sebelumnya sebagai klarifikasi dan bentuk tanggung jawab UGM. Pertama, UGM menerima mahasiswa yang bernama Joko Widodo dan terdaftar pertama kali tanggal 28 Juli
1980. UGM memiliki bukti penerimaannya. Pengumuman tersebut juga dapat dilihat di Koran Kedaulatan Rakyat pada tanggal 18 Juli 1980. Kedua, Joko Widodo menjalani proses registrasi sebagaimana seharusnya dengan berbagai dokumen seperti formulir registrasi dan pernyataan atau janji yang bersangkutan sebagai mahasiswa baru. Data yang bersangkutan juga didokumentasikan dalam buku induk angkatan 1980. Yang ketiga, Joko Widodo menjalani kuliah di Fakultas Kehutanan UGM dengan dosen pembimbing akademik Bapak Kasmujo. Saat ini beliau sudah purna tugas, namun masih berkomunikasi dengan UGM. Keempat, tahun 1983, Joko Widodo menyelesaikan evaluasi program Sarjana Muda yang pada saat itu ada dalam masa transisi dan programnya disatukan menjadi program sarjana. 5. Joko Widodo menyelesaikan pendidikan sarjananya dan menyusun skripsi di bawah bimbingan Bapak Ahmad Sumitro. Penulisan nama Sumitro dikenal dalam dua bentuk, yaitu Soemitro menggunakan OE dan Sumitro menggunakan huruf U. Dan kedua ejaan tersebut sah, serta digunakan dalam dokumen resmi. 6. Joko Widodo lulus program sarjana pada tanggal 23 Oktober 1985 dengan indeks prestasi di atas 2,5, yang memang merupakan indeks prestasi minimal. 7. Joko Widodo telah menerima ijazah asli sesuai ketentuan. Sejak itu, segala hal yang terkait ijazah tersebut, termasuk keputusan menunjukkan kepada publik atau tidak, merupakan tanggung jawab yang bersangkutan. 8. Terkait foto ijazah Joko Widodo berkacamata, kami tegaskan bahwa di masa itu yang dilarang adalah foto diri dengan kacamata hitam. Hal ini sesuai dengan pengumuman yang dikeluarkan oleh pembantu rektor bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat tanggal 3 November 1984. UGM juga memiliki arsip ijazah lainnya yang menunjukkan foto diri berkacamata. 9. Pernyataan ini untuk menyampaikan kebenaran sebagai tanggung jawab UGM dan tidak untuk membela satu pihak pun secara tidak proporsional. Sekian, terima kasih. Nah, ternyata benar, ini bukan hoax ya. Pernyataan Profesor Ova Emilia tentang ijazah Jokowi lulus 23 Oktober 1985 itu terdapat pada menit ke 221 sampai 236. 6. Joko Widodo lulus program sarjana pada tanggal 23 Oktober 1985 dengan indeks prestasi di atas 2,5 yang memang merupakan indeks prestasi minimal. Jadi apa sesungguhnya yang terjadi? Bagaimana mungkin seseorang itu lulus sampai 2 kali di fakultas yang sama dan universitas yang sama, yakni Fakultas Kehutanan UGM. Terlebih-lebih lagi ini kok bisa ini muncul dari kalimat seorang rektor. Ini sekali lagi kita bisa buktikan ini bukan AI ya, karena hati-hati sekarang kayak begini-begini ini banyak sekali AI. Tapi kan saya tadi udah mengajak Anda untuk ngecek langsung ke sumbernya di channel resmi dari UGM ya. Nah, apakah Profesor Ova Emilia ini hanya terselip lidah? Kalau terselip lidah kan seperti narasi video tadi yang di medsos tadi, di X tadi ya kan hanya mestinya tanggalnya sama tapi bulannya beda misalnya, atau tanggalnya beda bulannya sama gitulah. Tapi nggak betul-betul beda banget ini. Yang sama cuma tahunnya 1985. Padahal kan untuk pernyataan resmi semacam itu bisa diperkirakan Ibu Rektor ini membaca teks yang telah dipersiapkan agar jangan sampai salah gitu. Dan ini terlihat dari kan lancar sekali tadi pernyataannya dan tadi menggunakan poin per poin. Nah, malah saya menduga ini bukan hanya pakai teks saja tapi
malah mungkin ini membaca teleprompter. Ini alat yang seperti biasa dibaca oleh penyiar televisi atau para pejabat dan petinggi negara. Jadi kelihatannya seperti natural gitu ya ketika dia membaca naskahnya. Jadi wajar kalau saya membaca komen di akun Bayu Regar tadi, rata-rata ini mereka makin yakin bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Nah, bagaimana keduduk soalnya? Saya tadi penasaran kan ini karena diunggahnya tanggal 27 Januari 2026. Jadi hal yang baru gitu ya. Nah, saya tadi kemudian akhirnya googling di media sosial. Saya mencoba yang link resminya belum ketemu, tapi ini ada link di Facebook yang ditulis Lina Marlina. Oh, dia membuat tulisannya itu pada tanggal 2 Desember 2025. Ini menarik karena ternyata kalau menurut versi dia itu bukan hanya 2 versi tapi 3 versi, 3 kronologinya berbeda-beda, versi tanggalnya beda-beda. Saya bacakan seperti ini. Kontroversi seputar data akademik mantan Presiden Joko Widodo dari Universitas Gadjah Mada UGM kembali memanas. Menyusul adanya perbedaan tanggal yang disajikan. UGM merilis klarifikasi terbaru pada akhir November 2025 yang menetapkan tanggal kelulusan baru yang berbeda dari pernyataan sebelumnya. Kemudian ada kronologi 3 versi tanggal. Dalam kurun waktu yang berbeda, UGM itu telah menyampaikan setidaknya 3 versi tanggal kelulusan dari wisuda Joko Widodo pada tahun 1985 yang menjadi sumber utama kebingungan publik. Versi pertama, ini pernyataan yang paling awal. Awalnya beberapa catatan dan pemberitaan merujuk pada pernyataan UGM yang menyebutkan bahwa Joko Widodo diwisuda pada tanggal 5 November 1985. Tanggal itu sempat menjadi informasi baku yang banyak dikutip di laman resmi. Versi kedua, revisi video klarifikasi. UGM kemudian melakukan revisi, salah satunya melalui transkrip video klarifikasi. Dalam revisi ini tanggal 5 November 1985 diubah statusnya menjadi tanggal lulus yudisium. Sementara tanggal wisuda seremoni diubah menjadi 19 November 1985. Versi ketiga, ini klarifikasi rektor yang terbaru. Ini maksudnya yang pada akhir November ya. Perubahan terbaru datang pada akhir November 2025 ketika Rektor UGM Profesor Ova Emilia secara resmi mengumumkan melalui video klarifikasi bahwa tanggal kelulusan sarjana yudisium Joko Widodo yang benar adalah 23 Oktober 1985. Penetapan tanggal 23 Oktober 1985 ini secara resmi menggantikan tanggal 5 November 1985 yang sebelumnya pernah disampaikan sebagai tanggal wisuda. Ya, ini gimana sih? Ada kampus bisa memberikan penjelasan yang berbeda-beda seperti ini. Jadi saya baca lagi nih ya yang di Facebook tadi ya. Meskipun UGM selalu menegaskan keaslian ijazah Joko Widodo dan statusnya sebagai alumni Fakultas Kehutanan, inkonsistensi data mengenai tanggal yudisium dan wisuda yang berulang kali dikoreksi ini menimbulkan kritik yang tajam terkait akurasi pencatatan data akademik institusi. Ya kalau cuman soal kritik terhadap keakuratan itu nggak ada persoalan, tapi kalau ini malah menambah keyakinan publik bahwa ijazahnya Pak Joko Widodo itu palsu karena kok beda-beda gitu tahun kelulusannya, kan jadi berabe ini ya. UGM tambah membuat orang makin curiga gitu ya. Publik berharap UGM dapat merilis dokumen primer yang tidak ambigu, seperti salinan ijazah atau daftar wisudawan resmi periode 1985. Pelepasan dokumen ini dipandang sebagai langkah penting untuk menghilangkan keraguan dan mengakhiri polemik tanggal yang telah berlangsung lama. Tapi saya kira agak jangan terlalu berharap seperti itulah ya, sudah berkali-kali kan UGM juga ngeles soal ini dengan alasan ya itu kan dokumen pribadi. Jadi yang berhak untuk merilisnya adalah Pak Joko Widodo sendiri. Ini bukan sekedar permintaan publik tapi perintah hakim di sidang citizen lawsuit. Ketika waktunya mereka itu menghadirkan barang bukti, ini maksudnya tergugatnya kan pada waktu itu Rektor UGM tergugat kedua, yang pertama adalah Pak Jokowi, Wakil Rektor Ibu Wening itu yang ketiga, dan polisi yang keempat, itu mereka sama sekali nggak membawa ijazahnya Pak Jokowi dengan alasan bahwa itu masih disita oleh penyidik Polda Metro Jaya. Apa urusannya ke UGM? Harusnya UGM kan punya kopinya ya, harusnya ya sebagai pertinggal gitu di library kampus, supaya kalau ada masalah-masalah begini ini kan akhirnya ya bisa dibikin jelas gitu. Jadi ya saya nggak tahu lah inilah apakah kemudian versinya cuma 2, 3, lalu jangan-jangan muncul versi yang keempat. Mudah-mudahan itu nggak terjadi. Kalau itu terjadi makin membingungkan masyarakat. Saya Rusman Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.